kalimatnya, kok dari ayat 62 sampai ayat 67 nih, jadikan antum pegangan. Udah, jangan dengarkan omongan orang lain Muhammad. Kalau kau mau jalan, cukup Quran. Karena kalau dengarkan omongan manusia, maka kau akan punya 1000 sudut pandang. Gak kelar-kelar dia. Kata si A gini, kata B ini, kata konsultan ini, kata coach ini. Gak kelar-kelar. Pakai Quran. Allah tegaskan lagi. Hah? Surah Yunus ayat 62 sampai 67. Ingatlah milik Allah meliputi apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyerukan sekutu-sekutu selain Allah. Orang-orang yang mengarahkan, menyelesaikan urusan-urusan tanpa melibatkan Allah. Tidaklah mengikuti suatu keyakinan, hanya mengikuti prasangka. Maka akhirnya coba, ujung-ujungnya tetap ya tidak jadi-jadi. Maka Allah sebutkan, dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu istirahat dan menjadikan siang sebagai terang benderang. Sungguh demikian terdapat tanda-tanda bagi orang, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang benar. Maka apa kesimpulannya? Ya kan? Mari hidupkan 24 jam keseharian kita dengan Al-Quran, ya kan? Dan hilangkan rasa takut dan rasa sedih dalam diri. Apapun yang sedang antum pikirkan sekarang, maka ingatlah itu hanya fata morgana, tidak nyata. Hutang, iya benar ada hutang itu kawan-kawan. Tetapi janganlah itu yang dijadikan satu-satunya yang menyeruak dalam pikiran dan hati kita. Karena ketika itu yang dijadikan seluruhnya, berarti kita sedang mengecilkan Tuhan kita. Benar tadi malam habis diputuskan. Bang tidak tahu bang perasaan saya. Sedih saya. Iya, ya kan. Batal, ditolak sama calon mertua. Kamu yang punya apa? Kerja kau apa? Gitu kan. Saya pernah, saya demi Allah pernah kayak gitu. Datang dulu kan, si bukan tak ya pacaran lah. Datang ke rumah cewek, diinterogasi mamanya keluar. Nama kau siapa dek? Bapak kau kerja apa? Di mana tinggal kau? Saya ini mau deket ya anak ibu. Saya bukan interogasi bapak saya. Sampai kayak gitu. Habis itu, dah, assalamualaikum. Nah, ya mungkin tadi malam sedang sedih, tapi jangan sampai kesedihan itu lebih besar daripada Tuhan kita. Kita termasuk orang yang akhirnya menyekutukan dia. Itu semua cuma fata morgana. Ingat di balik kesedihan, di balik rasa takut, ada apa yang Allah mau kasih? Kabar gembira. Di mana kabar gembiranya? Dunia dan akhirat. Jadi Dunia tetap dan dapat akhirat. dua-duanya. Syaratnya harus ngapain? Beriman dan Beriman dan tambahkan bertakwa. Beriman senantiasa dan bertakwa. bertakwa. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa stabil beriman dan senantiasa bertakwa? Agar stabil ini memang harus berjamaah. Harus berjamaah. jamaah. Saya pengen tanya di Bersama antara antum. orang-orang yang soleh Pak Ustadz. Iya, Bunda, betul sekali. Ya Allah, jawabannya harus saya mendengarnya. Saya pengen tanya teman-teman ya. Kira-kira, misalkan Seni tinggal di Bandung, atau Seni Hakim, mau naik. Kalau antum tak ketemu 2 minggu ya kira-kira sama antum, macam mana rasanya? Ada sesuatu yang berbeda tak? Pernah tak ketemu sebulan? Tak ada kan? Nah, kawan-kawan nih, yang udah terbiasa hari-hari diskusi Quran, ngomongkan, sholat bareng, coba tes, seminggu ya ada ketemu. Atau seminggu keluar dari aktivitas ini. Gimana rasanya? Coba enggak? Sama seperti kita kayak tak mandi seminggu kan? Betul enggak? Nah, maka jawabannya salah satu yang untuk jaga keimanan, jaga keberjamahan. Yang kedua, dan saya adalah mulailah paksakan diri. Ustadz, bacaan Quran saya masih banyak salah-salah. Tidak apa-apa. Kalau antum sudah punya niat belajar tahsin, ya kan? Yang penting belajar untuk memahami Al-Quran. Cari luangkan waktu, tak bisa tiap hari, seminggu sekali belajar Quran, ya kan? Ikut majelis ilmu. Yang kedua, kalau bisa kan senantiasa. Berarti nama senantiasa takwa tuh. Setiap saat dia ngaji, setiap saat sedekah, setiap saat begitu rumusnya. Jangan-jangan kita baru cuma sedekah, baru cuma ngaji, tapi tidak setiap saat gitu loh kawan-kawan.
Nah, senantiasa bertakwa, senantiasa baca Quran dengan pemahamannya. Nah, saya lihat beberapa contoh kayak main ada Mas Indi diminta ngisi, Ustadz saya diminta ngisi perjalanan saya buka skincare, begini, gini, gini, ada ayat-ayat Quran. Tandanya sudah mulai bertumbuh. Dan ingin apa yang disampaikan harus ada dengan kepentingan Allah. Begitu cara berpikirnya. Nah, ada ayat Qurannya banyak. Begini, 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 begini. Flow ayat Qurannya. Gitu rumusnya kawan-kawan. Jadi tak ada yang tak ada peristiwa Quran. Sungguhnya sudah didesain Allah di dunia ini. Tak ada yang tak didesain Allah. Antum duduk di sini. Begitu kawan-kawan semua rahmati Allah. Karena ayatnya sudah turun, maka tak ada boleh lagi yang sedih hati. Termasuk yang kemarin amplopnya belum dikasih. Ya, berarti tak ada lagi yang boleh sedih hati. Berarti kalau masih sedih, maksudnya gini, tak boleh sedih hati maksudnya kesedihan itu tetap didatangkan Allah. Tetapi tidak untuk kita terima, dalam arti tidak diterima itu tidak selamanya bersedih. Nah, harus segera dikonvert dengan keimanan dan ketaatan. Karena ada kabar gembira. Nah, jangan, dan sekali lagi yang bikin kadang bikin jadi kalau pasukan kita, organisasi kita sudah tidak ada lagi sedih, tak ada lagi takut, tidak ada drama. Betul nggak? Semuanya sudah siap untuk bertumbuh. Nah, kadang yang membuat tidak maju-maju itu karena kebanyakan drama. Nah, seperti itu. Hakim sampaikan kepada timnya, kawan-kawan sampaikan, Mas Indi sampaikan. Nah, dan bagaimana caranya supaya tak sedih? Tadi jawabannya sudah Allah ajarkan di surah Ar-Ra'd ayat ke-28 tadi. Hanya dengan mengingat Allah. Mengingat Allah itu bukan hanya zikir, bukan hanya lisan, badannya juga mengingat Allah. Artinya kalau badan, lisan, otak, hati ingat Allah, dah selesai. Sesederhana itu untuk menyelesaikan persoalan. Relate lah dengan bahasa Allah, wabashiri sobirin. Nanti Allah yang akan tunjukkan. Itu yang harus antum imani. Nanti Allah yang akan tunjukkan. Allah yang akan bukakan jalannya. Lanah diam subulana. Allah yang akan datangkan orangnya. Allah yang datangkan expertnya. Allah yang datangkan profesionalnya. Itu cara berpikirnya. Karena kalau antum yang mau nyari jalannya, antum yang mau nyari expertnya, antum yang nyari konsultannya, capek. Itu yang membuat kita lebih berpotensi putus asa lagi gitu loh kawan-kawan. Oke. Pemahaman Allah yang datangkan ini kan berarti kita beriman dengan ayat Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dia yang ngatur semuanya. Nah, dan ikhtiar sesungguhnya itu adalah mendekat kepadanya, lalu silaturahmi itu juga bagian ikhtiar. Coba lihat, Mas Sono cerita semalam. Cara saya untuk belajar, saya ikut. Saya tidak lihat ternyata dalam kan saya tuh tahunya kemarin tuh Gus Nana pernah jadi damping Mas Sono itu siapa ceritanya kemarin ya? Ada yang cerita. Ternyata Mas Sono pernah setahun didampingi Gus Nana. Pantaslah SEO-nya melesat. Yang damping ekspertis gitu ya. Tapi saya tidak lihat ketika Gus Nana dampingi Mas Sono-nya. Tapi kenapa sih mau mendampingi kalau bukan Allah yang gerakkan hatinya? Ah, gitulah cara berpikirnya. Kenapa sih Gus Nana mau dampingi gitu loh? Banyak kan lembaga-lembaga yang lain, banyak juga perusahaan yang lain. Oh, kok mau? Oh, ternyata Mas Sono jalankan sunatullahnya. Datang ke Allah, lapor ke Allah, ikuti seminarnya, ketawa-ketawa dalam seminarnya. Walaupun tidak ngerti-ngerti terakhir, tidak kemendampingi kita kan. Selesai kan? Sederhana tidak prosesnya? Sederhana. Sama seperti saya, sama mana cara ngelola database dia. Memisahkan orang yang banyak sedekahnya, sedikit sedekahnya. Oke, saya punya teman, namanya Roni. Nah, Roni Nurrahman. Saya lapor ke Allah, ya Allah. Lembutkan hati Roni. Cerdaskan dia, ya Allah. Ya kan, baikkan dia. Telepon Roni. Oh iya, ya kan. Ini online, kan Roni. Nah, ini mata merah, sekarang sudah mata biru. Nah, tolong bikinkan begini, begini, begini. Oh, sudah jadi, kata dia. Bayangkan. Dia mau buat untuk orang lain. Ternyata dipakai Ican duluan. Nah, coba lihat. Dapat ide lagi. Ya Allah, Ustadz, ada enggak Ustadz tabungan umroh? Ada enggak tabungan umroh? Belum ada. Ingat Roni lagi. Telepon Roni. Ada enggak? Oh, udah jadi juga. Semua yang saya mau sudah dibuat dia.
Ternyata memang dia wali Allah duluan. Nah, sebentar lagi dalam hitungan minggu ini kita akan launching tabungan umroh, ya. Antum akan punya tabungan umroh. Gitulah dia, sederhana sekali. Tabungan akikah, tabungan kurban, tabungan umroh. Sama tabungan kematian boleh juga gitu, Pak. Iyalah. Ya nyiapin kafan gitu loh. Biar habis mati tidak nyusahkan orang. Gitu kawan-kawan ya. Nah, begitulah flow pertolongan tuh. Nah, jadi teman-teman, sesederhana itu alur pertolongan gitu maksud saya. Sesederhana itu alur gembira. Nah, maka saya simpulkan terakhir ya. Apa yang buat orang tuh sedih dan kecewa karena ekspektasi dengan dunia yang salah. Surat 13 ayat 26 tadi. Nah, maka ketika datang, bagaimana supaya Allah datangkan? Tetap itu didatangkan Allah sebagai bentuk ujian. Maka langkah nomor satu adalah terima. Terima bentuk ujian tadi, ujian keburukan tadi itu, diterima dulu. Nah, setelah ujian itu diterima, maka gimana cara menyelesaikannya? Bukan pakai akal. Sedih dan visi sesuatu yang di luar kontrol kita. Kesedihan kan luar kontrol kita. Kesusahan di luar kontrol kita. Sama pencapaian, itu juga di luar kontrol kita. Itu ranahnya iman. Di kontrol kita tuh sesuatu yang bisa kita sentuh, kita raba, kita lakukan. Itu kontrol kita. Tapi kesedihan itu kan sesuatu yang akhirnya jadi sebuah ketakutan. Nah, itu ranahnya iman. Nah, maka tidak bisa pakai akal, tidak bisa dengarkan omongan orang. Jawabannya pakai Quran. Nah, apa caranya di situ? Mulailah berjamaah dan sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Nanti dia yang akan menuntun kita untuk, sekali lagi, ya kan? Dia yang akan tuntun kita, Allah yang akan tuntun kita untuk membukakan jalan-jalan penyelesaian, jalan-jalan solusinya. Nah, itulah saya ngelihat bagaimana guru-guru, bagaimana wali-wali Allah, orang-orang soleh, hidupnya terus bertumbuh. Kenapa? Framework cara berpikirnya sudah betul gitu loh kawan-kawan. Ya kan? Karena sejati tidak mungkin, sekali lagi, tidak mungkin kita tuh mampu menyelesaikan urusan kita. Allah yang menyelesaikan. Maka bukan mendatangi, tidak datangi. Satu-satunya yang kita didatangkan, satu-satu yang kita datangi, itu Allahnya. Berarti kita sedang tidak menunjukkan kita menuhankan makhluknya gitu loh kawan. Oke? Semoga bisa diamalkan, bisa dipahami, teman-teman dijauhkan daripada kesedihan dan kegelisahan. Semoga setelah materi ini ya teman-teman dengarkan surah Yunus ini banyak kabar gembira yang bisa diceritakan. Oke? Semoga yang sedang susah Allah bahagiakan, yang sedang sempit Allah lapangkan, yang sedang kurang Allah cukupkan, yang sedang sendiri Allah kasih berdua. Begitulah dia. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makasih kawan-kawan, jazakumullah sanul jaza, yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.